Hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua FTC Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budi Darmiko MSc MEI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama Gubernur Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Terima kasih Pak sudah memfasilitasi kami untuk bisa berkumpul di sini. Tentu kita berbangga juga dengan kehadiran kalum baru Pak Muhammad Akbar yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan kita mendapatkan pimpinan baru ya Mas Lukman yang alhamdulillah sudah memberikan semangat. Ini di bawah bimbingan Mas Edi Sugiharto, mudah-mudahan mendapat pendampingan yang baik, nanti bisa langsung berhubungan dengan Pak P.O. Abbas Sunaria. Beliau sebagai ketua organisasi di internal APTISI, jadi nanti bisa berkolaborasi. Sekaligus beliau juga ketua APTISI Banten yang sangat aktif, hampir tiap bulan ada kegiatan. Setiap minggu juga ada kegiatan badminton di sana. Jadi ramai APTISI-nya. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi Tuhan semesta alam, karena kudrat serta irodahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Salam dan salawat kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semua kita yang mengikuti petunjuk dan hidayah yang baik oleh beliau. Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan bersama pelantikan Ketua APTISI 11B Mas Lukman. Harapan saya sebagai Ketua Umum APTISI, ini lagi musim pelantikan Pak, kemarin dari dari Medan, Lampung, sebelumnya Bali ya, kemudian Manado, sebentar lagi Jakarta, besok lusa di Kalimantan Barat ya, Kalimantan Barat. Jadi ini lagi musim pelantikan. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu sekalian, tadi saya ditelepon di jalan, saya dijemput sama kakak Anda saya nih, Pak Amran, tadi ditelepon di Makassar, lagi sebentar lagi ada pemilihan ya, tentu rame ya. Tentu saya tidak ingin terlibat langsung di dalam siapa calonnya, silakan saja siapa saja. Tapi yang menarik adalah bahwa saya ingin menyampaikan program kerja pertama APTISI seluruh Indonesia saya perintahkan adalah mensukseskan ya digitalisasi perguruan tinggi. Jadi karena zamannya sudah digital, maka kami perintahkan semua ketua APTISI wilayah agar seluruh perguruan tinggi sudah menggunakan digitalisasi kampus. Nah, alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan PT Edu Sarana Informatika untuk membuat sebuah konsep ya, sistem informasi yang terpadu di perguruan tinggi dari mahasiswa masuk sampai mahasiswa keluar. Isinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas perguruan tinggi ini dengan baik. Dan Edu Sarana Informatika sudah bekerja sama ya, dengan PT Edu Vekta ya, Edu Vekta ya. Jadi PT Edu Vekta ini yang mensupport untuk membuat sistem ini jauh lebih baik dan lebih kuat. Dengan cara apa? Ya, salah satunya ini sudah masuk ke dalam bursa efek ya. Nah, tentu nanti ini akan menjadi kolaborasi yang kuat bicara tentang MBKM, karena PT Edu Sarana Informatika dan PT
Edufacta ya. Ini perusahaan yang besar, jadi nanti bisa magang dan lain sebagainya, kampus-kampus Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit saya cerita untuk program kerja pertama Mas Lukman ya. Jadi bagaimana caranya? Ini kalau mungkin besok dan lusa kita masih kumpul tapi orang-orang IT-nya. Saya kira Pak Lukman ini sudah memakai program ini ya, program yang sudah dipakai Pak Ucu. Sekarang jauh lebih bagus lagi. Nah, ini sudah dikerjakan bersama Aptisi Pusat hampir 8 tahun, 7 tahun setengah. Jadi 10 tahun yang lalu kami di kampus kami di Surabaya, Narotama, kami membuat sistem ini mahal sekali, hampir 5 miliar. Nah, sistem ini sekarang dibuat sedemikian rupa jauh lebih bagus. Ya, sekarang sudah ada learning management system, ada keuangan yayasan, ada juga kinerja seluruh anggota kampus atau seluruh dosen dan karyawan. Jadi nanti Pak Rektor dan Ketua Yayasan itu enak. Apakah dosen bekerja atau tidak? Nah, nanti ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Nah, jadi biasanya rektor itu bingung. Ini dosen karyawan kerja enggak sih gitu. Ya, setiap hari digaji tapi nggak ngerti indikatornya kinerjanya kayak apa. Nah, kami membuat sistem ini KPI-nya nanti bisa dipilih naik turun sesuai dengan kondisi keinginan Bapak Ibu setiap rektor yang ada. Nah, tujuannya adalah beberapa kali pertemuan saya dengan Pak Presiden berulang-ulang meminta saya untuk menyatukan perguruan tinggi yang sekarang 4.520 perguruan tinggi, bahkan terus bertambah. Pak Presiden ingin jumlahnya setengahnya. Satu-satunya jalan adalah untuk menyatukan perguruan tinggi adalah menaikkan kinerja bersama. Sementara angka partisipasi kasar kita masih 31,4%. Ya. Kemarin kami diskusi panjang lebar dengan Komisi 10 dan Ketua Komisi 10 di DPR. Bagaimana caranya Indonesia itu mengejar tetangga kita Malaysia yang sudah 70 lebih. Artinya penduduknya yang lulus SMA 70% lebih masuk perguruan tinggi. Sementara kita masih 31,4%. Jadi kalau kita bicara sesuai dengan tema bagaimana meningkatkan menyongsong Kaltim unggul sebagai ibu kota negara, ini jauh panggang dari apinya. Padahal Kalimantan cukup jauh, sekarang jomplang di Jawa. Bagaimana caranya nyedot orang-orang pintar itu datang ke Kalimantan? Itu perlu waktu dan perlu effort yang tinggi. Nah, cara satu-satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Sebuah bangsa akan hebat ya tergantung konsep dan pendidikannya. Kalau untuk menghancurkan negara gampang, Pak. Ya, sekolah-sekolah, kampus-kampus tidak usah menggunakan kualitas. Itu negara pasti rontok. Silakan para dosen memberikan nilai yang asal-asalan, ya. Kemudian akan lahir mahasiswa yang ngaco. Lulusan fakultas hukum yang mempermainkan hukum. Silakan memberikan nilai atau kongkolingkong dalam konsep pembelajaran dengan mahasiswa sipil. Silakan membangun gedung-gedung yang bertingkat dan tidak lama akan hancur. Dengan hanya sedikit saja, Pak, berbohong. Dengan hanya sedikit saja memanipulasi. Nah, kampus-kampus kita sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yang dimana tujuan pendidikan Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berakhlak mulia, cerdas, takwa, kuat, pandai, cerdas, luar biasa panjangnya. Nah, kalau kita mainkan pendidikan ini dengan main-main, pasti negara hancur, Pak. Tapi sebaliknya, untuk memperkuat sebuah konsep bangsa dan negara, diawali juga dari pendidikan. Pendidikan karakter yang hebat melahirkan manusia-manusia yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya. Kita bisa mencontoh berbagai negara yang kuat sekarang adalah mereka diawali, ya, bagaimana pendidikan itu dimulai. Dan sebagian besar, Bapak sekalian, para pemimpin, mohon maaf ya,
dari tingkat presiden sampai tingkat lurah yang dipilih, Pak, itu semuanya bicara tentang fisik. Kenapa, Pak? Kalau presiden membangun sesuatu peradaban dengan fisik, terlihat bahwa itu bikinan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Tapi presiden, gubernur, bupati yang bicara tentang peningkatan SDM itu nggak kelihatan, Pak. Maka waktu itu Aptisi Pusat memberikan 3 penghargaan gubernur yang paling banyak berorientasi kepada pendidikan. Pertama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Kaltim, juga Gubernur Riau. Itu menggelontorkan banyak sekali uang untuk pendidikan beasiswa. Ini ayahnya Mbak Dona, Pak Awang Faruk, bolak-balik ngobrol sama saya. Berapa miliar, bahkan ratusan miliar yang digelontorkan untuk pendidikan kita. Tapi saya nggak tahu ini gubernur yang sekarang, mudah-mudahan sih sama, ya. Betapa banyak kampus-kampus di Kaltim yang diberikan bantuan, ya. Berapa banyak dosen yang diberikan beasiswa, termasuk Mas Lukman, ya, dapat beasiswa Kaltim Cemerlang, ya. Jadi bolak-balik saya bersama Mas Edi, ya, ngobrol sama Pak Awang bagaimana meningkatkan SDM yang unggul di Kalimantan Timur. Nah, tidak sedikit Bapak Sekalian, tidak banyak, gubernur, bupati yang melakukan ini. Ya, misalnya wali kota Bandung itu semua orang-orang yang kena COVID semua dibantu keuangannya. Ya, tapi kalau banyak bantuan cepat-cepat meninggal juga itu bupati, wali kota Bandung itu. Bantunya banyak ke SDM. Tapi sebanyaknya atau paling banyaknya ya bangunan fisik semua. Nah, dalam konteks sejarah, ya, bangunan fisik memang dikenal panjang. Ya, misalnya piramid, Borobudur, panjang. Tapi membangun sumber daya manusia tidak terlihat, tapi dampaknya luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana mencontohkan Rasulullah tidak membangun fisik, Pak, tapi membangun peradaban dengan akhlak sampai sekarang. Ini luar biasa. Nah, jadi dengan dilantiknya Mas Lukman sebagai ketua Aptisi, saya ingin setidaknya di periode saya ini ada legacy, yaitu kalau Bapak Ibu membuat sistem yang terpadu, enterprise resource planning di dalam perguruan tinggi, itu membutuhkan miliaran. Hari ini software ini akan saya serahkan kepada Mas Lukman. Mas Lukman juga bayar itu, bayar. Tapi sekarang Bapak Ibu diberikan gratis, ya. Ini Pak Lukman tuh, nah, ini kelihatannya kecerdasannya mulai meningkat. Kalau udah mau gratis tepuk tangan gitu. Ya bagaimana, Pak? Kami membangun di Narotama 10 tahun yang lalu itu 5 miliar. Ya, kami sekarang membuat jauh lebih baik, dikasih gratis. Contohnya Pak Lukman itu ya bayar, bertahun-tahun bayar menggunakan sistem ini. Sistem ini sudah dipakai berbagai perguruan tinggi, tapi sekarang dikasihkan kepada Bapak Ibu gratis gitu, sebesar 5 miliar perguruan tinggi. Saya minta nanti Pak Akbar untuk bisa mensosialisasikan. Nah, kemarin oleh Pak Dirjen, oleh Pak Direktur disosialisasikan di Sumatera, karena Sumatera semua udah pakai sistem ini, dan ingin kita semua Kalimantan juga sudah pakai, karena ini free, betul-betul free. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, loh kenapa? Karena memang ini di belakang yang merancang ini Pak Ucu, ya. Ini Pak Ucu mana? Pak Ucu, ya, tepuk tangan buat beliau nih, ya. Nah, jadi saya berkolaborasi, beliau dulu di Telkom buat software jelek, Pak. Direktur Telkom nawarin ke saya. Nah, saya berkolaborasi karena saya pengalaman untuk men-setting, membuat arsitek itu, ya, saya dengan beliau membuat, tetapi dijual mahal, ya, dijual mahal, ya. Rata-rata kita jual di kampus itu range-nya antara 750 sampai 1,5 miliar. Kemarin, ya. Sekarang digratiskan. Kalau gratis tepuk tangan. Oh, gratis kok tepuk tangannya pelan-pelan. Aneh, saya bilang gitu. Ayo tepuk tangan bareng-bareng, menyemangati lah gitu. Aduh,
Uang gratis aja, apalagi kalau bapak bayar 5 miliar gimana? Gratis tepuk tangannya males-malesan gitu. Ini mencirikan males beneran, awas hati-hati Pak. Jadi saya minta Mas Lukman nanti berkoordinasi dengan Kang Ucu, apakah nanti besok atau lusa Bapak Ibu mengumpul, tapi yang orang-orang teknis langsung implementasi. Ya, untuk implementasi lebih dalam per kampus nanti silakan diatur jadwalnya. Jadi silakan manfaatkan Pak Ucu untuk bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti migrasinya ya, migrasi itu cepet kok. Ya, kalau perguruan tinggi di bawah 10.000 ya nggak lama, paling 2-3 hari udah bisa ya. Nah, nanti oleh Edufacta ini, mohon maaf Bapak sekalian, ini kan karena gratis, maka di Edufacta itu nanti ada iklan, ya diklik ya hilang lah gitu, karena memang untuk membiayai mereka dengan iklan. Jadi ada fitur yang sangat banyak sekali di sana. Nah, tapi yang menyangkut yayasan nanti ada, yaitu tentang keuangan yayasan. Keuangan yayasan itu nanti itu yang bayar. Keuangan yayasan itu sekitar 300.000 per bulan, kecil sekali. Buat yayasan yang miliaran nggak ada artinya. Tapi kalau mau pakai, kalau tidak pakai nggak masalah. Jadi misalnya di unta keuangannya agar transparan, dari mahasiswa masuk uang itu semua transparan, keluarnya kemana dan sebagainya. Nah masalahnya banyak yang yayasan nggak mau transparan, itu yang jadi masalah gitu. Tapi kalau yang transparan tapi yang buka kan hanya yayasan saja. Ya, yang punya kunci yayasan. Jadi tidak semuanya itu yang bayar cuma itu. Tapi dari mahasiswa masuk sampai selesai semua free. Nah, yang kedua, learning management system. Kalau di Google, Classroom dan lain sebagainya, itu tidak nyambung. Kalau ini nyambung dengan dikti semua. Nah, namanya ada uang parkir. Uang parkir mahasiswa itu 2.700 per bulan. Murah sekali, parkir di Jakarta 5.000 sebulan. Tapi kalau Bapak tidak pakai nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, yang ketiga, ngontrol dosen sama karyawan itu 20.000. Kalau nggak pakai nggak apa-apa. Yang lainnya kan komplit, tentang akreditasi, tentang SPMI, tentang nanti Pak Ucu akan menjelaskan komplit sekali. Yang tiga itu nggak pakai nggak ada masalah, nggak masalah. Jadi nanti Pak Abbas mungkin nanti bisa cerita, di tempat Pak Abbas itu hanya learning management system itu 50.000 per mahasiswa. Jadi satu bulan berapa ratus juta Pak Abbas? 30-an juta. Ini kan ringan sekali. Itu baru learning management system. Universitas Pasundan itu 750 juta karena mahasiswanya 30.000. Ya, dengan diobati dengan kita ya free semua gitu. Nah, jadi ini yang tolong Bapak Ibu manfaatkan, sekaligus juga program kerja pertama agar aptisi ada gaungnya. Nah, aptisi wilayah ada kerjanya. Baik, kemudian saya bergeser sedikit. Jadi kemarin kami baru bicara panjang lebar dengan Komisi 10 ya. Mungkin Bapak Ibu juga terdengar gaduh tentang pergantian Kalem dengan Sespel ya. Ya, saya didatengin Kalem seluruh Indonesia. Ya, mereka bolak-balik menemuin saya bagaimana nasibnya gitu. Memang Permen 34 kemudian diganti Permen 35 itu mengejutkan. Mengejutkan. Tapi sebenarnya itu sudah kita bicarakan dari bulan November bersama Mas Menteri, Pak Dirjen dengan Bu Sekjen ya. Ya memang wajar lah ada ketidakpuasan ya, karena memang berhenti mendadak, remnya mendadak gitu. Yang dipertanyakan oleh DPR bersama aptisi, kenapa harus mendadak? Nah itu yang dipermasalahkan. Yang kedua, dianggap L2 Dikti itu nggak ada kerjanya. Nah, pengaduan semacam itu kami terima. Nah, akhirnya administrasi lambat. Itu yang masukan-masukan. Nah, kami bahas bagaimana
ini kan cerita lama, kasetnya baru, rekamannya baru. Maka dulu Kopertis dirubah menjadi lembaga layanan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja jadi tinggi. Dulu Kopertis ya mengkoordinasi saja, sekarang menjadi lembaga layanan yang memberikan layanan yang tinggi. Nah tapi ternyata layanannya tidak tinggi, malah menurun. Semua surat-surat lambat. Maka kami protes kepada Nadiem. Jadi buat apa kita pilih dia? Anak muda menjadi menteri, tujuan utamanya adalah digitalisasi. Itu. Ya gitu Pak Akbar. Jadi semuanya serba cepat. Ya. Rekomendasi, izin, termasuk di pusat gitu. Tapi ternyata lambat. Maka kemarin kita ada kesepakatan dengan DPR. Kesepakatannya pertama, kalau L2 Dikti kerjanya cuma administratif, maka kami sepakat untuk dibubarkan. Jadi nanti semuanya pakai digital. Tapi nanti kalau memberikan layanan kita dukung. Nah, jadi kalau memberikan layanan kita dukung, dan APTISI harus mensupport mereka dari belakang. Ya, agar apa? Karena sekarang kepala lembaga layanan dikti bukan dari kampus menurut Permen 35. Nah kami usulkan kemarin agar nanti boleh bidding siapapun boleh. Ini berusulan. Usulan yang pertama dengan Mas Nadiem, kalem yang lama boleh ikut juga. Tapi yang sudah kepilih misalnya di Kalimantan ya sudah, yang sudah terpilih. Yang belum nanti dibiddingkan. Karena teman-teman kalem ini demam berdarah, nelponin saya tiap saat gitu. Harus ngubungin menteri susah, ngubungin sekjen susah, ngubungin dirjen susah. Akhirnya ngadu ke saya, ya sudah kami bertemu dengan mereka. Jalan keluarnya mereka boleh ikut bidding. Ini biar mereka juga tenang ya. Karena kan tinggal beberapa waktu lagi. Dan mohon Bapak Ibu juga memberikan dukungan semua. Jadi jangan, waduh ini kalemnya bekas sespel. Tidak apa-apa, itu Mas Lukman itu dari sespel langsung ke direktur gitu. Namanya sama Lukman gitu. Sespel 6 ya. Jadi itu yang sudah kami minta kepada Menteri dan DPR, sehingga izin-izin tentang prodi, penggabungan yang sudah dulu disepakati antara Menteri Nasir dengan APTISI dan Pak Presiden waktu itu. Pak Presiden minta dipercepat. Dulu izin program studi Bapak Ibu mohon maaf ya, bisa 5 tahun, bisa 4 tahun, 3 tahun, nggak jelas waktunya. Ternyata biang keroknya tahu, ya anggarannya nggak ada, reviewnya bermasalah, tidak transparan. Jadi orang akhirnya kongkolingkong bagaimana caranya agar cepat. Nah alhamdulillah kemarin dibahas tuntas di Lampung, di APTISI Lampung bersama Pak Dirjen, Pak Direktur. Kita sepakat ya bulan bulan Juli tahun yang lalu Pak Dirjen main ke tempat saya di Bandung bersama Bu Paris. Kami ngobrol dari sore sampai malam, sampai jam 12. Kita membicarakan strategi bagaimana agar pelayanan itu menjadi baik. Dan pelayanan itu sudah diterapkan di Januari ini. Insya Allah konsep-konsep itu dari pembicaraan kami di Bandung ya, di tempat saya di Bandung bersama Pak Dirjen, Bu Sekjen, mengemas sedemikian rupa, dan permintaan APTISI alhamdulillah dikabulkan. Termasuk di dalamnya Ban PT, Pak. Ban PT. Saya minta dirombak Ban PT agar orang-orangnya memahami konsep bukan untuk mencari titik kelemahan, tapi bagaimana membangun kualitas. Dan saya sudah meminta kepada Pak Dirjen agar orang-orang Ban PT yang dalam tanda kutip ya kurang pro kinerjanya, ya sudah kita ganti yang muda-muda. Ini muda-muda semua, dan kelak ke depan berbasis dengan digital, dengan digitalisasi. Kemudian juga LAM yang harusnya membayar sekitar 70-80 juta, kami sudah bicarakan dengan Pak Menteri, dengan Dirjen, dengan DPR kemarin, insya Allah akan gratis.
Ini cirinya kalau orang Kaltim itu, kalau gratis tepuk tangan. Kalau tadi nggak ada tepuk tangan ya. Jadi mata duitan bener nih. Jadi alhamdulillah udah sepakati dengan Pak Dirjen hari Sabtu kemarin. Jadi bulan yang lalu saya sudah bicarakan dengan Mas Menteri, dipertimbangkan, alhamdulillah nanti DIPA-nya akan turun gratis. Tapi Pak Menteri bilang sama saya, Pak Ketua, boleh dong yang kaya-kaya bayar, boleh. Jadi nanti yang kaya-kaya yang masuk ribuan per prodinya ya otomatis harus bayar. Karena memang pemerintah kita posisinya sekarang tidak ada uang. Jadi yang kecil-kecil digratiskan, yang agak besar ya agak besar bayar sedikit, yang besar sekali bayar banyak. Ini agar keadilan, karena sekarang lamnya itu mintanya 70 sampai 80. Disepakati kemarin turun 50, tetapi dari 50 disubsidi oleh pemerintah, lamnya disubsidi pemerintah, dan perguruan tingginya yang kecil-kecil itu semuanya free dengan catatan nanti akan dimasukkan APBN dan berkelanjutan. Nah ini alhamdulillah upaya-upaya aktisi untuk membicarakan ini goal semua, termasuk di dalamnya konsep-konsep MBKM yang belum jelas ya. Sekarang akan terus didorong agar industri berbicara tentang link and match akan terus berlanjut. Mudah-mudahan itu yang menjadi PR kita bersama akan menjadi kebaikan kita bersama. Saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan hari ini semangat kita bersama-sama yang tadi Mas Lukman katakan kolaborasi, jangan persaingan. Di zamannya kolaborasi ya. Jadi dengan kolaborasi kita maju bersama. Ekonomi sekarang kolaborasi, sistem sosial kolaborasi, semuanya berkolaborasi untuk maju bersama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi atas nama Aptisi Pusat mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya bergairah di awal tapi sampai akhir. Dan Pak Akbar tolong dibantu itu Kalimantan Selatan malah nggak pernah giat. Yang paling giat di Kalimantan ya Kalimantan Timur ya, banyak aktivitas luar biasa. Ini Kaltara, Kalbar sebenarnya aduh agak ya kurang semangat gitu ya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Anwar Sanusi SPD MPD. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mewakili Pak Gubernur pada siang hari ini. Permohonan maaf beliau tidak bisa hadir, dan saya tadi dihubungi protokol untuk menyampaikan sambutan beliau. Sebenarnya tadi saya juga ingin ada sedikit yang saya sampaikan, tapi panjang semua dan semua sudah disampaikan. Akhirnya saya kehabisan materi. Baik, saya tidak akan menggunakan pepatah tidak ada rotan akar pun jadi. Kayaknya kok saya jadi akar gitu, nggak enak rasanya gitu. Kalau tidak ada rotan ya rotan yang lain pun jadi kan gitu. Makanya saya awali dengan pantun. Bukan janur sembarang janur, tapi janur diambil dari ladang. Bukan gubernur sembarang gubernur, kalau saya diperbolehkan juga gubernur yang akan datang. Tapi gubernur ketoprak, bukan gubernur beneran. Gak berani sama Pak Isren. Mohon izin, karena di sini ada kakak saya izin dulu, takut kualat. Ada kakak saya itu Pak Dr. Samsudin. Jadi saya harus izin dulu, karena saya dibesarin oleh bapaknya beliau dulu. Tahun 85 saya itu datang ke Kalimantan, bapaknya beliau yang menyambut saya, makanya saya izin dulu, takut kualat.
Baik, saya menyampaikan sambutan Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI wilayah 11B Kalimantan Timur, pimpinan perguruan tinggi swasta anggota APTISI wilayah 11B Kalimantan Timur, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI Kalimantan Timur untuk periode 2021-2025, dan semoga sukses atas terlaksananya Raker APTISI ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, APTISI adalah wadah bagi perguruan tinggi swasta sebagai tempat silaturahmi dan bertukar informasi guna meningkatkan perguruan tinggi swasta yang baik, modern, profesional, yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, handal, dan bersinergitas. Kedua, saat ini jumlah PTS di Kalimantan Timur kurang lebih 74 perguruan tinggi. Saya harap semua bisa PTS yang ada di Kalimantan Timur terdaftar sebagai anggota APTISI Kalimantan Timur. Tiga, PTS di Kalimantan Timur saat ini harus terus mengupgrade kurikulum dan fasilitas guna menunjang dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih mengingat Kaltim akan menjadi ibu kota negara baru Republik Indonesia, di mana undang-undang pembentukan IKN telah disahkan oleh DPR RI. Karena itu kedepannya Kaltim sangat memerlukan SDM yang mumpuni, yang akan mampu bersaing di tengah persaingan nasional dan global. Yang keempat, kurikulum yang diajarkan juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan di segala bidang, termasuk di dalamnya hasil-hasil penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Yang kelima, di tengah persaingan yang makin ketat, para pengelola PTS perlu mengembangkan inovasi baik di tingkat manajemen maupun program studi agar tetap relevan dengan perubahan di era digital. Yang keenam, saya berharap APTISI dapat terus meningkatkan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan teknologi swasta agar mampu menjadi asosiasi terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berguna bagi peningkatan derajat hidup kemanusiaan. Yang ketujuh, melalui Raker APTISI ini semoga dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan anggotanya untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berbudi luhur, serta berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global, yang dapat berperan sebagai agen perubahan terdepan dalam usaha meneliti, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bangsa untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada para pengurus APTISI yang dilantik, dan selamat melaksanakan rapat kerja APTISI wilayah 11B Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Timur tertanda Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSI. Saya sudah selesai membacakan, ada tambahan pesannya di sini. Sampaikan yang lain, bilangnya begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena saya Kepala Dinas Pendidikan, ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, saya masih terputus data berapa anak yang diterima di perguruan tinggi swasta. Kemana saya harus mencari?
Ya, mudah-mudahan sesudah ini dilantik saya bisa mencari data itu. Kenapa? Karena saya selalu ditanya ketika ada anak yang tidak kuliah, itu selalu dinas pendidikan mencetak pengangguran, padahal dia kuliah di swasta. Itu yang saya jadi beban bagi saya. Yang kedua, saya sudah memberikan melalui Pak Gubernur beasiswa 165 miliar, Pak. Gak main-main. Kalau tadi Pak Ketua nyampaikan dilanjutkan apa enggak? Lanjut. Kemarin kalau Pak Gubernur Awang Faruk itu beasiswanya Kaltim Cemerlang, sekarang Kaltim tuntas. Enggak cemerlang lagi, tapi tuntas sampai habis beasiswanya. Itu 165 miliar yang kita berikan. Terutama bagi anak-anak yang kemarin mendapat juara duta hukum pelajar, itu 6 orang langsung mendapat beasiswa gratis sampai selesai dengan syarat mengambil sarjana hukum. Bukan karena kakak saya sarjana hukum, nanti mentang-mentang ini kakaknya langsung sarjana hukum yang mendapat beasiswa. Enggak, karena kemarin dapat persetujuan dari Pak Jaksa Agung, anak-anak ini akan diusahakan diterima untuk di perguruan tinggi yang akreditasinya A. Gak tahu di Kalimantan ada apa enggak, yang ini saya belum tahu. Kemudian saya juga minta dari Aptisi barangkali sekolah swasta mana yang akreditasinya A atau B. Kenapa? Kami mendapatkan kesulitan ketika kami melingkan beasiswa Kaltim tuntas, akreditasi sekolahnya ini benar apa enggak, terutama akreditasi jurusan. Karena ada beberapa hal yang menjadikan temuan di dinas pendidikan, sebenarnya bukan temuan. Kaltim Kaltara itu dulu kan Kaltim. Jadi anak-anak memasukkan KTP-nya itu KTP Kaltim, tapi domisilinya dia sekarang ada di Kaltara. Yang ini termasuk kami juga agak kerepotan, tapi alhamdulillah BPK menyatakan itu benar-benar saja dan sah-sah saja. Maka dari itu saya sekali lagi minta data ini penting, ya, karena sekarang kami melaksanakan kegiatan beasiswa itu menggunakan sistem by sistem. Kita tidak pernah tatap muka. Ya, kalau ada yang protes berarti yang salah cara menginput datanya, bukan kami yang ada di dinas pendidikan. Yang berikutnya, tadi saya sedikit ngobrol dengan Pak Ketua, KIP. KIP itu ternyata bukan beasiswa. Saya sudah tanya langsung ke direktorat yang mengurusi KIP. KIP itu bukan beasiswa. Jadi apabila anak-anak mendapatkan KIP itu masih boleh mendapat beasiswa yang lain. Saya takut karena di beberapa daerah itu anak-anak karena sudah dapat KIP takut mendapat beasiswa. Yang terakhir, saya minta juga alumni kampus. Ya, alumni kampus itu kemana? Yang ke dinas pendidikan itu berapa? Yang jurusannya untuk pendidikan berapa? Kenapa? Perkembangan terakhir penerimaan P3K Kaltim itu mendapatkan kuota 4.223. Guru yang kosong itu 4.222. Dari hasil tes kemarin, anak-anak kita atau guru-guru kita yang lulus itu hanya 1.000 sekian. Akan diisi siapa? Karena tes pertama adalah dikhususkan untuk guru yang berada dan mengajar di sekolah itu. Yang kedua, guru yang mengajar dan berada di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Yang ketiga, nanti tesnya adalah guru yang berada di seluruh Indonesia. Bakalan nanti Kalimantan Timur akan diisi yang di seluruh Indonesia tadi. Akan mendapatkan masalah lagi saya. Kenapa orang-orang daerah tidak diterima? Nah, ini yang saya bingung. Maka dari itu saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kampus-kampus yang meluluskan
jurusan keguruan, agar saya tidak kesulitan untuk menampung para calon-calon guru ini, sehingga sekolah SMA, SMK, dan SLB sesuai kewenangan saya tidak kesulitan untuk mencari guru. Apalagi kalau tadi Bapak sampaikan, apakah guru-guru dosen itu dikuliahkan, tetapi gurunya tidak mau, khususnya guru negeri. Kenapa? Guru itu pada posisi zona nyaman. Zona nyamannya apa? Ngajar 24 jam, nggak jadi wali kelas juga nggak apa-apa, nggak jadi ketua jurusan juga nggak apa-apa. Yang penting gaji, tunjangan daerah, sertifikasi dapat semua. Kalau di total itu seorang guru yang golongan 4 itu 15 juta ke atas take home pay-nya. Tetapi kalau dia kuliah, maka sertifikasinya harus di stop dulu, tunjangannya harus di stop dulu. TPP-nya kurang lebih sekitar 8-7 juta. Itu yang jadi masalah bagi kami. Untuk itu kerjasama antara perguruan tinggi swasta inilah yang kami harapkan. Kenapa? Karena guru kalau kuliah di swasta tidak akan meninggalkan mengajarnya. Jadi insentifnya tetap jalan, TPP-nya yang lain juga tetap jalan. Itu harapan kami, kerjasama antara Bapak Ibu sekalian yang khususnya memiliki kampus di swasta. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Dan sekali lagi kami juga melalui mimbar ini, saya ngambil momen di kami itu juga menggunakan sistem, karena sistem kami adalah dengan jargon itu si buber. Kenapa si buber? Dinas Pendidikan Provinsi itu hanya ngurusi anak-anak yang lagi puber, SMA, SMK. Kemudian di situ sistemnya kami nanti semuanya tidak ada yang bertatap muka, less paper, sistem pengambilan keputusan berbasis elektronik, makanya saya singkat si buber. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang telah dilantik. Mudah-mudahan pendidikan Kalimantan Timur akan lebih maju. Dan kalau saya hitung mulai saya di Kalimantan Timur mulai tahun 85, Kaltim ini majunya luar biasa. Jangan dibilang tempat buang J. Itu ya. Nah, itu nggak pas kalau itu. Saya mulai dari pedalaman Mahakam sampai di kota nggak pernah ketemu jin atau anak jin, nggak pernah ketemu itu. Mungkin yang ngomong aja yang salah kali ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Saya akhiri, sungai kalian airnya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung aja kita mulai sebelum Bapak kerja, kita akan membahas tentang seminar Merdeka, Kampus Merdeka yang siang ini oleh Prof. Dr. Budi Jatmiko MSc MI, dan juga ada Dr. Muhammad Akbar sebagai Kepala Pelayanan Air di Wilayah 11 Pada Bapak-Bapak silakan Pak, langsung aja. Ya. Oke. Slide-nya sudah. Ya, saya dibantu Mbak. Slide beliau ada slide, tolong di copy dulu ya. Ya, yang pertama kali adalah Prof. Budi, mungkin akan menyampaikan. Ya, kebetulan tadi dulu ya Prof ya, biar kita mungkin diskusi lebih panjang gitu ya. Jadi anak diskusinya, karena kayaknya beda pertanyaan ini kayaknya. Wajah-wajah untuk pertanyaan misalnya. Jadi akan lebih baik kita lihat diskusi. Jadi senangnya mungkin 15 menit aja. Sebelum saya bicara, saya akan menjelaskan program dulu, ya. Nanti yang silakan Kang Ucu, kan di itu dulu untuk Kang Ucu program. Nanti saya akan ke MBKM karena nanti kaitannya dengan MBKM. Silakan Kang Ucu.
Bismillah, izin Bapak Ibu sebelum mungkin seminarnya dimulai, ini hanya kurang lebih 10 menit untuk mendetailkan apa yang tadi di awal Pak Budi sampaikan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ini yang spesial mungkin kami berikan buat Bapak Ibu, khususnya PTS yang ada di Kalimantan Timur. Terakhir saya akan coba langsung saja ke bagian e-learningnya. Nah, kemudian yang terbaru 2 tahun ini kami coba fokus dan memperkenalkan konsep e-learning Edufacta, riset kami dengan Google Classroom. Jadi dari beberapa platform yang banyak digunakan oleh perguruan tinggi Indonesia, kedua aplikasi terkenal tersebut. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau di kami konsepnya itu e-learning ini si usernya atau penggunanya itu ada mahasiswa, ada dosen, ada orang tua. E-learning kami itu kampus harus mau sebagai content provider. Jadi kalau kampus sudah mau jadi content provider, jadi otomatis nanti digitalisasi bahan ajar itu cukup mudah. Nanti bahan ajarnya itu bisa video, dokumen, dan khusus untuk perguruan tinggi kesehatan kami lagi riset bagaimana e-learning kami ini bisa support untuk integrasi dengan konten dalam bentuk VR. Kuota itu materinya tetap bisa diakses ketika pertama, jadi menggunakan internet itu adalah ketika pertama kali mengakses saja. Yang kedua, tanpa ada kuota pun materinya tetap bisa diakses. Ini kami lakukan karena di beberapa provinsi yang blank spot dengan konsep online dan offline ketika mengakses materi cukup memudahkan. Jadi nanti apa yang diotomisasinya? Yang pertama adalah otomisasi presensi ketika mahasiswa masuk ke Zoom. Jadi nanti para dosen ketika mengajarnya menggunakan Zoom tidak perlu lagi melakukan absen manual penelitian. Mungkin nanti Pak Budi akan menjelaskan kenapa 15% itu dikembalikan ke perguruan tinggi untuk penelitian. Nah, untuk akademik sistemnya ini bisa Bapak Ibu gunakan selamanya secara free dan nanti pun akan dilihat secara waktu ketika memang tidak mungkin dilakukan dalam 1-2 hari ini. Nanti Bapak Ibu kami akan undang dalam webinar cara penggunaan dan aktivasi semua aplikasi yang tadi saya jelaskan. Ya, terima kasih Kang. Jadi Bapak sekalian, saya tidak berpanjang lebar, jadi intinya silakan nanti dipakai. Tadi yang 3 itu sampai 1 tahun free, jadi keuangan, learning management system, terus KPI untuk dosen dan itu sampai 1 tahun free, tapi dari yang banyak tadi semuanya free semua. Oke, saya ingin bicara tentang kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, tapi ini karena waktunya singkat ya. Ini Pak Akbar juga mau ada acara ya. Tolong Kang, yang saya sedikit saja, saya menceritakan hal-hal yang bolong ya. Meningkatkan pendidikan karakter di Indonesia dan bagaimana meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja melalui pemberdayaan teknologi. Ini yang menjadi masalah terbesar di perguruan tinggi. Untuk pemberdayaan teknologi yang ada tanpa SDM yang unggul ini sulit sekali dilakukan. Oleh karenanya Mas Nadiem menurunkan konsep yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, 2 hari sebelum sesudah dilantik saya bertemu dan saya menceritakan otonomi kampus. Jadi saya sudah menggunakan konsep ini di mungkin Bapak Ibu pernah dengar dan sekarang lagi rame yang namanya Texmaco, perusahaan konglomerat itu 34 triliun ngemplang karena mohon maaf itu saya ada di sana. Itu areanya hampir berapa? Hampir 500 hektar. Industri 500 hektar, di tengah-tengahnya kami membangun kampus, namanya kampus Institut Texmaco. Jadi karena saya ketua yayasannya, itu dari nol kami bangun. Anak-anak kami itu dari semester 1 sampai semester akhir itu bikin mobil. Jadi kami bikin mobil, bus, truk, mobil ini apa namanya
SUV, kemudian tank baja. Bapak Ibu sekarang lagi dengan Texmaco, mungkin lihat Texmaco ini lagi disita semua, termasuk pabriknya. Dan kalau Bapak Ibu lihat tentara, polisi menggunakan mobil anti peluru, kami yang buat, anak-anak Texmaco. Ya, jadi saya di sana, dan bahkan ITB, ITS semua pada belajar ke sana karena kami memiliki peralatan yang sangat mahal, misalnya CNC dan sebagainya. Itu mahal sekali. Jadi kalau Bapak Ibu dengar pindah, itu bikin tank baja, itu bikinnya di kami, datang ke Bandung cuma masang peluru saja. Nah, kami menggunakan konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tapi waktu itu diktinya kan belum secerdas sekarang. Jadi nggak boleh. Ya, jadi kita ngumpet-ngumpet aja. Saya ceritakan ke Dirjen waktu itu Pak Joko, saya lihatin. Pak Joko juga nggak mau, nggak boleh. Karena apa? Pelanggan. Aturannya nggak boleh. Kalau atasannya nggak boleh, waktu itu ya mestinya kantor mereka. Gitu. Ya, akhirnya Pak Joko Santoso Dirjen ini bareng-bareng. Saya sebagai ketua pembina yayasan di Narotama, beliau wakilnya di berbagai perguruan ini jadi wakil-wakil saya, pembina saya. Salah satunya di Batam, saya menggunakan konsep semacam ini. Jadi anak-anak itu langsung bekerja, Pak. Nah, saya ceritakan ke Mas Nadiem juga konsepnya sama. Akhirnya keluarlah konsep beliau namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi kami sudah lakukan tahun 97, ya, sudah kami lakukan 97. Jadi anak-anak itu belajar di Texmaco, belajar itu praktis hanya 3 semester. Konsep teorinya, kesananya praktek teori, tapi banyak prakteknya. Tapi begitu keluar Pak, luar biasa, karena memang setiap hari praktek, mempraktekkan. Nah, oke. Keinginan Mas Nadiem sudah terlewati ya. Kemudian saya melihat ada permasalahan, jadi saya ingin melihat dari sisi-sisi yang harus nanti diperbaiki. Jadi kalau kita bicara sama Pak Dirjen, sama Pak Menteri, kemarin dikritisi oleh mohon maaf, oleh Komisi 10. Yang jadi masalah adalah kesiapan konsep yang belum mendasar dari teman-teman di kementerian. Tapi ya karena memang, mohon maaf, sambutan kurang hangat dari industri ini bermasalah. Bayangkan, kita punya mahasiswa 8.700.000-an. Rata-rata kalau semester akhir di 2 juta lebih, maka ada sekitar 2 juta mahasiswa kita yang harus magang, yang harus mengajarkan menjadi guru di desa atau berwirausaha dan lain sebagainya, yang 8 itu tadi, itu nggak bisa dilakukan. Mereka ingin juga belajar misalnya di ITB, belajar di tempat-tempat yang lain, di ITS dan lain sebagainya, itu juga sulit. Nah, ini konsep-konsep ini nanti harus diperbaiki oleh kementerian ya. Kemarin dikritisi oleh Pak Ketua Komisi 10. Jadi misalnya ini yang bicara tentang rekomendasi organisasi yang dapat menjadi mitra perguruan tinggi untuk prodi baru. Jadi membuka prodi baru itu, mohon maaf, kan jadinya prodi baru itu bisa membuka tanpa, mohon maaf ya, tanpa proses membuat proposal. Asal ini perusahaan, jadi bekerja sama dengan perusahaan multinasional, perusahaan teknologi global, startup teknologi, organisasi internasional, BUMN, ini ternyata tidak bisa, nggak jalan. Ya, sekarang kemarin Pak Dirjen bilang sama saya ada 1.320 program studi yang diajukan. Betapa sulitnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar program studi ya sulitnya karena memang dananya terbatas, sekaligus juga reviewernya juga terbatas dan belum terstandar. Kemarin Mas Lukman karena baru saya bilang Anda harus perbaiki ini semua. Dan saya minta kepada Pak Dirjen, ngapain perguruan tinggi mesti divisit? Kalau buat program studi misalnya S2, S3, nah kalau akreditasinya bagus, ngapain divisit? Itu ngabis-ngabisin dana. Padahal katanya kita nggak punya dana, tapi banyak uang yang terhambur. Nah, sekaligus ini menjadi pertanyaan, bagaimana ini bisa dilakukan? Perusahaan mahasiswa kita bisa masuk ke dalam Fortune 500. Ya, misalnya perusahaan Nestle, Toyota dan lain sebagainya, ini
bisa, anak-anak kita bisa magang di tempat-tempat semacam ini. Jadi misalnya kemarin kita bicara dengan beberapa industri di Jakarta, kemudian Kadin, mereka hanya mampu menyerap sekitar 60.000. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati senior kita, Prof. Budi Adiko, Ketua Visi Pusat, Ibu Moderator, Bapak Ibu Pembina, Pengurus Pembina Artisi Kalimantan Timur, wilayah 11B. Alhamdulillah, pagi hari ini sampai siang ini kita telah mendapatkan banyak sekali pencerahan dari Mas Budi. Tentunya kami dari LLIP wilayah 11 Kalimantan sangat berterima kasih atas ilmu dan informasi yang diberikan kepada kita, dan tentu kami berharap kita bisa khususnya Kalimantan Timur bisa kita implementasikan, terutama materi yang terakhir disampaikan oleh beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya karena waktu juga, ya kebetulan sekali Pak, kemarin sebelum saya naik pesawat ke sini dari Banjarmasin, ada undangan, ada surat dari Biro SDM bahwa segera melakukan pelantikan besok pagi kepala bagian umum di wilayah 11. Itu perubahan dari kata usaha menjadi cabang umum, dilaksanakan secara nasional serentak di seluruh LLIP. Ini juga salah satu bagian atau lanjutan dari reform atau reorganisasi yang terjadi di LLIP. Izin saya menyampaikan yang saya ketahui tentang reform ini, bahwa betul sejak Kopertis berubah Oktober 2018, jadi saya kebetulan sempat jadi sekretaris pelaksana Kopertis selama kurang lebih 10 bulan, kemudian merasakan peralihan menjadi LLIP. Itu di awal memang yang berubah hanya nomenklaturnya, belum sampai menjadi seperti yang diinginkan Undang-Undang 12 tahun 2012. Untuk 9 ini dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi dengan Open PD. Maksimal usia 50 berapa ini? Usia maksimal untuk Open PD 55,6 atau 84-nya. Silakan. Jawab dari itu udah fokus di kampus saja. Oke. Kemudian diutamakan yang dokter, tapi minimal S2, pernah memimpin unit, itu pernah memimpin unit organisasi. Kalau pernah mantan pimpinan, mantan wakil, ya mantan dekan, silahkan melamar. Ya, sudah ada. Jadi terkait sebelum saya pamit tentang MBKM tadi, kembali ke wilayah kita di Kalimantan, memang banyak hal, ya, terutama berkaitan dengan hak mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar prodi. Nah, memang dalam kebijakannya hak mahasiswa mengambil atau tidak. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan dari pengalaman saya bahwa kita dibebani dengan tugas-tugas yang sangat berat. Kalau melayani perguruan tinggi negeri lebih ringan. Yang berat adalah UU pakai UU-nya. Yang berat ini kita di BPS adalah kelembagaannya. Itu yang paling berat yang saya rasakan selama 4 tahun menjadi pelayan di LLIP 11. Bagaimana meyakinkan teman-teman, Bapak Ibu, badan penyelenggara bahwa tugas beliau itu memang sangat mulia dan sangat penentu di dalam keberhasilan pendidikan
Itu bedanya dengan PTN. Sesungguhnya kita lah yang sesungguhnya yang disebut dengan perguruan tinggi berbadan hukum sejak awal. Nah, kalau di PTN penekankan belum ada istilah PTNB. Kalau kita dari awal lahir sudah berbadan hukum. Daripada capek, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada Pak Prof. Budi. Saya hanya mendampingi beliau sebagai kita dengan BKM tadi. Ya. Sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman kalau ada yang bertanya, mungkin saya maksimalkan 2 pertanyaan aja ya, karena beliau juga harus memegang kembali papan ketika pesawatnya nanti khawatir masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Prof. Budi, Pak Dr. Muhammad Akbar. Ya Pak, dalam MBKM memang beberapa sebenarnya ada aktivitas yang sudah pernah kita lakukan, hanya mungkin formatnya berbeda. Seperti kalau magang, hampir semua perguruan tinggi pasti sudah memiliki skema magang. Nah, yang ada di MBKM itu kalau menurut kami memang secara teori bagus, tapi implementasinya memang tidak semudah teorinya. Salah satu yang sekarang sedang kemudian kebetulan saya Wibisono Pak, nama saya dari Universitas Mulia di Balikpapan. Di kepengurusan artis ini saya wakil ketua untuk bidang pendidikan dan pengajaran. Kebetulan di kampus juga sedang bersiap untuk implementasi di tahun ini untuk FBKM. Mungkin kita agak terlambat dibanding PTN Mbak ya, sambil menunggu karena toh bahasanya dari kementerian juga masih sering sosialisasi gitu, karena memang belum benar-benar internalisasi digital sebenarnya. Nah, sekarang menjadi konsen kami adalah salah satunya begini. Kalau yang sifatnya partnership itu relatif standarnya masih mudah untuk dibayangkan gitu Pak. Maksudnya gini, kalau kita kerjasama dengan dunia industri, kemudian ada pembimbing dari kampus dan dari dunia industri, maka ketika dunia industri itu berhubungan dengan kampus lain, kurang lebih standarnya akan sama, kurang lebih kualitasnya akan sama gitu. Tapi beberapa poin di dalam MBKM itu ada juga yang program mandiri. Contohnya misalkan entrepreneurship, kewirausahaan. Kemudian ada lagi yang proyek independen, yang saya nggak tahu skema ini ya, tapi nampaknya tidak partnership gitu. Kalau entrepreneurship itu kan mahasiswa yang punya konsep usaha dan dinilainya dia bisa sepanjang 2 semester itu mengembangkan usahanya. Setelah itu diakui 40 SKS gitu. Sedangkan kalau kita lihat di pola konvensional sebelumnya, skripsi itu yang beberapa mungkin juga beda-beda itu 6 SKS. Ini mahasiswa selama 2 semester mengembangkan usahanya, kemudian nanti dia akan diakui 40 SKS gitu. Tentu ya bisa saja, hanya barangkali standar antar perguruan tingginya mungkin bisa berbeda gitu. Mungkin itu Pak. Jadi beberapa dari 8 aktivitas yang ada itu kalau sifatnya partnership mungkin lebih mudah dirumuskan. Tapi yang sifatnya independen ini standarnya kita masih perlu panduan lagi gitu. Demikian Bu Madani, terima kasih. Yang partnership itu kami punya ada 4 perguruan tinggi di Batam, SD Kependidikan. Itu langsung. Jadi kita membuka usaha, ada usaha konveksi, ada usaha sopir host, terus rumah makan, kemudian kopi shop dan lain sebagainya Pak. Kita buka di beberapa tempat di Batam. Nah itu kita di standar Pak. Di standar siapa yang mau wirausaha, siapa yang mau jadi pekerja, bagian keuangan, bagian apa, kita lakukan. Tapi ini saya udah lakukan tahun 2002 di Batam. Nah, jadi kejar-kejar oleh Dikti waktu itu. Pak Joko yang mau nuntut. Pak Joko Santoso jadi saya ancam, Mas, kalau selesai saya masukin jadi pembina di situ. Begitu dia mau selesai saya masukin jadi pembina di situ. Dia bilang wah. Kenapa? Ya tadi makomnya belum sampai. Pak Dirjen makomnya belum saya. Paham ya?
Karena nggak ngerti, dia pikirannya hukumnya hukum fluida, orang itu ya Pak, hukum fluida, hukum mekanik semuanya yang nggak sesuai dengan dia salah semua. Padahal itu ada cara menuju Roma. Akhirnya beliau sampai sekarang jadi wakil saya ketua pemilihan di sana. Di Narotama sama. Kami gunakan konsep-konsep semacam itu. Jadi Pak, kita gunakan sesuai dengan bidangnya. Oh dia masuk akuntansi, dia bagian akuntansi, dia masuk teknik, informatik, dia bagian apa, dia bikin sistem dan sebagainya. Kita punya software house dan sebagainya. Kita bikin sistem. Jadi kalau Bapak lepas 2 semester Pak, suruh kerja praktek, Bapak percaya atau tidak? Kerja praktek mereka nanti masuk ke perusahaan, dia cuma tukang nganter-nganter itu Pak. Nganter-nganter teh, kopi. Disuruh perusahaan, nggak ada hasilnya. Akhirnya 2 semester keahliannya office boy. Percaya sama saya. Nah kenapa? Karena kampus tidak punya konsep. Kalau kampus punya konsep, oke, saya kasih 6 bulan. Ya. Kalau saya udah konsep Pak, dari 97 di teks awal tadi Pak. Dari tahun 97 saya buat konsep. Kamu jurusannya apa? Metalurgi, kamu jurusannya apa? Kimia teknik, kamu jurusannya apa? Elektron. Sudah kan punya konsep. Kamu masuk ke ini mobil, ini bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jadi 6 bulan itu kita tes dia. Oh oke, kamu di bagian ini. Jadi kita dosen bikin konsep. Hari-hari ada kerjaan. Oh bagian mesin, kamu membubut ini sampai selesai. Jadi paham betul. Jadi memang benar. Kemarin disindir oleh Komisi 10. Wah ini nanti main-mainan ini. Belum ada konsep mendasar. Saya bilang betul, nanti memang main-mainan. Tetapi konsepnya ini udah bagus nih. Ya merdekanya diberikan kebebasan. Jadi di guidance. Kalau belum pernah bingung Pak. Saya udah berbagai perguruan tinggi ngomong gini Pak. Kemarin ada salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Terus kemudian di Jakarta undang saya. Perguruan tinggi negeri, jangan nanti juga mereka nggak pernah main. Saya bukan tahu deh, maksudnya tahu. Saya dulu di IT, di LAPI IT, saya ditugaskan masuk ke BUMN bagaimana BUMN yang nggak benar kita perbaiki, masuk ke seluruh 10 badan usaha milik negara strategis. Jadi saya tahu persis pada saat anak-anak mahasiswa masuk ke sebuah BUMN, sebuah perusahaan, kita yang mengguidance. Bapak Ibu di kampus kan nggak sudah percaya kepada anak di Indonesia yang menggunakan kampus di dalam industri teks makro, diikuti oleh Astra, diikuti oleh berbagai perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan bikin tengah-tengah industri pakar, anak-anak itu akan langsung pintar. Kenapa? Teorinya sedikit, kerjanya banyak untuk menyelesaikan persoalan. Nanti kita duduk bareng Pak, agar nanti menggait semua dari kita. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan terima kasih juga Pak Budi dan Pak Budi. Assalamualaikum.